فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Teman-teman, yang lalu kita membahas berkaitan dengan adab yang ke-45. Berkaitan dengan apa, Musyahid? Adab yang ke-45. Nah, penuntut ilmu hendaknya memenuhi zakatnya ilmu. Zakatnya ilmu itu apa saja, Ahmad? Menyebarkannya. Tayyib, menyebarkan ilmu tersebut. Yang lainnya apa, Dzikri? Mengamalkannya. Yang ketiga apa, Abdurrahman? Tegas dalam menyuarakan kebenaran. Yang keempat, Wafa. Nah, amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Ini 4 hal pokok yang berkaitan dengan zakatnya ilmu. Dan lebih penting ketika seseorang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar harus apa? Syukran. Menimbang-nimbang antara sisi maslahah dan madarat. Karena jangan sampai seseorang mengingkari kemungkaran tapi menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Baik. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala masih berkaitan dengan zakatnya ilmu. Fahris ala hadhihi al-hilyah fahiya ra'su thamarati ilmik. Wa li syarafil ilmi fa innahu yazidu bi kathratil infaq wa yanqusu ma'al isfaq wa afatuhul kitman. Baik. Ini kemarin juga telah kita ambil. Hendaknya seorang bersungguh-sungguh untuk mengupayakan hiasan ini, yaitu berupa zakatnya ilmu. Kenapa? Karena ini adalah pokok dari buah ilmumu. Semangat seseorang dalam menyebarkan ilmu, semangat seseorang dalam mengamalkannya dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar serta menyuarakan kebenaran, ini buah pokok dari ilmu. Dan ilmu akan semakin bertambah dengan banyaknya kita menginfakkannya, yaitu kita mengajarkannya, menyampaikannya kepada manusia, dan akan berkurang dengan keengganan kita dalam menyampaikannya. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-aula an yuqal wa li barakatil ilmi fa inna hadza ansab. Ya, perkataan Syekh Bakar Abu Zaid, wali syarafil ilmi, karena kemuliaan ilmu maka ilmu itu bertambah dengan banyaknya infak, ya kan? Nah, ini diberikan usulan oleh Syekh Ibnu Utsaimin lebih bagus untuk dikatakan wali barakatil ilmi, dan dikarenakan keberkahan ilmu maka ilmu akan semakin bertambah ketika kita semakin banyak menyampaikan, dan berkurang ketika kita enggan untuk mengajarkan.
Dan ini jelas. Kata beliau, fa inna hadza ansab. Ini lebih cocok. Kaunuhu yazidu bi kathratil infaq, fama wajhu ziyadatihi? Wajhu ziyadatihi anna al-insan idza 'allama an-nas makatha 'ilmuhu fi qalbihi wastaqar. Wa idza ghafala nasiya. Terus kondisi ilmu bertambah dengan banyaknya kita menginfakkannya dengan mengajarkan. Sisi bertambahnya bagaimana? Sisi bertambahnya bahwasanya manusia bila mengajari manusia maka ilmunya akan tertancap di dalam kalbunya dan menetap. Namun jika dia lalai maka akan terlupakan. Thaniyan annahu idza 'allama an-nas fala yakhlu hadha at-ta'limu min fawaid katsirah fi munaqashatin aw su'alin fayanma 'ilmuhu wa yazdad. Sisi bertambahnya ilmu dengan diajarkan yang kedua yaitu jika dia mengajarkan kepada manusia maka pengajaran ini tidak kosong dari faidah-faidah yang banyak. Ketika munaqasyah, adanya dialog semakin menguatkan ilmu. Adanya pertanyaan, kemudian dia mencari jawaban, ini akan mengembangkan ilmunya dan bertambah. Wa kam min insanin ta'allama min talamidhihi qad yadhkuru at-tilmidhu mas'alatan ma jarat 'ala balil ustad wa yantafi'u biha al-ustad. Falihada kana badlul ilmi sababan li ziyadatihi wa kathratihi. Dan betapa banyak orang belajar dari murid-muridnya sendiri. Karena terkadang murid menyebutkan suatu permasalahan yang tidak ada di benak ustadznya. Dalam pertanyaan dia bertanya dengan suatu masalah. Masalah ini tidak pernah terbetik pada diri sang pengajar. Sehingga dengan adanya pertanyaan itu pengajar mendapatkan kemanfaatan dengannya. Nah, oleh karena itulah mengajarkan ilmu merupakan sebab bertambahnya dan banyaknya ilmu yang ada pada dirinya. Dan dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika beliau menafsirkan wa mimma razaqnahum yunfiqun ay qala inna min a'dhamin nafaqah nafaqatul ilmi. Ini athar bagus dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menafsirkan ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Awal ayat bagaimana? Indah di surat apa dulu ini? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berkaitan dengan sifat-sifat orang-orang yang beriman. Wais. Al-Baqarah. Depannya Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik. Sifat orang yang bertakwa. Karena Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang beriman kepada perkara gaib, menegakkan salat dan memberikan infak dari sebagian apa yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada mereka. Baik. Dan kata Al-Hasan Al-Basri, inna min a'dhamin nafaqatil ilmi. Dan termasuk di antara seagung-agung nafkah apa? Nafaqatul ilmi, infak dengan ilmu. Memang infak pada asalnya ikhwan yang terbetik pertama kali di benak kita infak dengan apa? Sakit dengan harta. Dan itu jelas ikhwan. Di antara sifat kaum mukminin muttaqin, mereka mau mengeluarkan sebagian harta yang Allah berikan. Baik, makanya di sini mimma, dari sebagian apa yang Allah rizkikan, tidak semuanya. Allah tidak menutup semuanya. Allah tidak memerintahkan untuk kita menginfakkan semua harta yang Allah berikan kepada kita, tapi sebagian saja. Nah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah,
Adapun untuk infak harta maka jelas semuanya tahu keutamaannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan kembangkan dan akan lipat gandakan. Taib seperti sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, taib dalam 7 runjung, dalam setiap runjung ada 100 buah, sehingga satu infak dilipat gandakan 700 kali lipat. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Tapi di sana ada yang lebih besar lagi dari seagung-agung nafkah adalah dengan nafaqatul ilmi. Dengan menginfakkan ilmu, yaitu dengan mengajarkannya. Dan terkait sedekah harta, maka ini juga penting kalau kemudian sedekah harta diarahkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu dan penyampaian ilmu dan pengajaran ilmu, sehingga tercapai kebaikan yang banyak pada harta yang disedekahkan. Karena mutasabbib juga memiliki hukum mubasyir, dia menyebabkan ilmu itu bisa tersebar, menyebabkan berjalannya kegiatan belajar mengajar. Maka nafkah di jalan talabul ilmi ini juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Qala fi atharin an Abi Darda radhiyallahu anhu, ma tasaddaqa 'abdun bi sadaqatin afdal min mau'izatin ya'idhu biha ikhwanahu lahu mu'minin. Ya'idhu biha ikhwanan lahu mu'minin fayatafarraquna wa qad nafa'ahumullahu biha. Baik. Ini juga asar bagus disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa. Kata Abu Darda, mata saddaqa 'abdun bi sadaqatin, tidaklah seorang hamba bersedekah dengan suatu sedekah yang afdal min mau'izatin ya'idu biha ikhwanan lahu mu'minin. Tidaklah bersedekah dengan suatu sedekah yang lebih utama daripada nasihat yang dia berikan kepada saudara-saudaranya yang beriman. Fayatafarraquna wa qad nafa'ahumullahu biha. Kemudian mereka berpisah dalam keadaan Allah sudah memberikan kemanfaatan kepada mereka dengan nasihat tersebut. Lihat, ini pemahaman para salaf bahwasanya nasihat, mau'izah, kalimat-kalimat yang berisi kebaikan dan ilmu, ini bentuk sedekah yang sangat utama. Kemudian di akhir adab ini Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala mengatakan, wala tahmilka da'wa fasadiz zaman wa ghalabatil fusaq wa dha'fi ifadatin nasihati an wajibil ada'i wal balagh. Ini juga nasihat yang pada tempatnya, apalagi di zaman-zaman kita. Jangan sampai membawamu tuduhan tentang rusaknya zaman dan mendominasinya orang-orang fasik serta lemahnya manusia dalam mengambil faedah dari nasihat. Untuk apa? Untuk engkau melemah dalam menunaikan kewajiban menyampaikan ilmu dan berdakwah. Baik. Jadi jangan sampai kita melemah, kawan. Karena apa? Karena kita menuduh atau mengomentari zaman ini sudah banyak sekali kerusakan. Orang-orang fasik banyak, manusia yang mau belajar sedikit, dinasihati juga banyak yang kurang mengambil pelajaran dari nasihat. Jangan sampai hal ini menjadikan seorang lemah dari menunaikan kewajiban menyampaikan ilmu. Baik.
Fa in fa'alta fa hiya fi'latun yasuqu 'alaiha al-fusaqu adh-dhahab al-ahmar liyatimma lahu na'am liyatim tayyib liyatim lahumul khuruju 'ala al-fadilati wa raf'u liwa'ir radilah. Maka jika engkau melakukan seperti ini, yaitu karena merasa zaman yang semakin banyak kerusakan, banyaknya orang-orang fasik, kemudian engkau mundur dari jalan dakwah, engkau melemah, sudahlah untuk diriku sendiri saja, maka perbuatan seperti ini akan mendorong orang-orang fasik seperti apa? Mereka mendapatkan az-zahab al-ahmar, mereka mendapatkan emas merah. Dalam artian mereka mendapatkan peluang yang sangat besar, sehingga sempurna bagi mereka untuk keluar dari keutamaan-keutamaan dan untuk mengangkat bendera-bendera kehinaan. Dalam artian kalau tidak ada yang menasihati, tidak ada yang menyebarkan ilmu, karena apa? Karena beralasan zaman sudah rusak, manusia keadaannya buruk, ya tentunya orang-orang fasik semakin gembira. Dapat peluang untuk menarik manusia kepada keburukan sebanyak-banyaknya. Ini maksudnya. Makanya perhatikan kalimat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wala tayas. Na'am la tayas. Ya, jangan engkau berputus asa. Wala taqul innan nas ghalaba 'alaihimul fisqu wal mujun wal ghaflah. Jangan engkau katakan manusia telah mendominasi mereka kefasikan, wal mujun, dan pikiran-pikiran porno, pikiran-pikiran kotor, wal ghaflah, demikian pula kelalaian. La, jangan sampai seperti ini. Nah, ubdzulin nasihata mastata'ta wala tayas. Curahkan nasihat semampumu, jangan engkau putus asa. Li'annaka idza taqa'asta wastahsarta faman yafrahu bidzalik. Jangan engkau putus asa, karena kalau engkau mundur, ya, engkau mundur dan engkau dipenuhi penyesalan dalam artian kesedihan, tidak bisa maju, tentu siapa yang gembira? Yang gembira siapa tuh? Orang-orang fasik bersama dengan syaitan-syaitan mereka. Al-fusaq wal fujjar, orang-orang fasik dan orang-orang fajir yang gembira kalau ahlul ilmi, para dai mundur dari mengingkari kemungkaran dan menyebarkan ilmunya. Tayyib. Kama qil, sebagaimana dikatakan, khalalakal jawu fabidhi wasfiri wa naqri ma syi'ti antangqari. Nah, telah apa? Peluang ya telah terpampang di hadapanmu. Semua peluang bagi orang-orang fasik sudah terpampang di hadapannya. Nah, khalalakal jauh. Yang ini masuk dalam al-amthal Arabi, khalalakal jawu fabidhi wasfiri. Nah, yang merupakan ungkapan dari Tarafah Ibnul Abd, seorang penyair. Taib. Yang sebenarnya bagian khalalakal jawu ini bagian akhir. Nah, cuman pembawaan di sini seakan-akan dia bagian awal dari bait, ya. Kemudian bagian akhirnya wa naqiri ma syi'ti antunaqiri, ini dapatnya. Sehingga sebenarnya ini dua bait. Nah, satunya ujung akhir, satunya ujung depan. Ya laki min qambaratin bima'mari khalalakil jawu fabidhi wasfiri
Wa naqqiri ma syi'ti an tunaqqiri qad rahala al-sayyadu anki fabshiri. Nah, jadi asalnya 2 bait. Tapi yang menjadi amsal, yang menjadi masal, menjadi peribahasa, kemudian bagian awal ini. Khalalakal jawu fabiti wasfiri. Nah, asal masalnya kawan, yaitu Tarafah ini, dia bersama dengan pamannya berada dalam satu safar ketika masih kecil. Kemudian turun di suatu mata air. Taib. Dan Tarafah ini pergi, dan di hari-harinya tersebut tidak berburu sama sekali. Yang dia membawa qanabil. Nah, berarti dari kisah ini akhwan, Tarafah yang kecil ini memasang perangkap untuk apa? Memerangkap burung-burung qanabil, qambarah atau kumburah, burung-burung untuk dia perangkap. Tapi beberapa hari tidak dapat sama sekali. Taib. Nah, ketika perangkap sudah diangkat, perangkap sudah diangkat, dan Tarafah mau pergi bersama dengan pamannya dari tempat tersebut. Nah, datanglah burung-burung tersebut memakan makanan-makanan tadi untuk apa? Yang untuk memerangkap. Namanya merangkap burung kan dikasih jagung. Taruhlah kasih jagung. Ya kan? Ketika ada perangkap mereka tidak datang. Ketika perangkapnya sudah diangkat, baru apa? Baru burung-burung itu datang makan dengan tenang dan selamat. Nah, Tarafah ketika melihat itu, ya laki min qambaratin bi ma'mari khalalakil jawu fabiti wasfiri. Sudah. Khalalakil jawu fabiti wasfiri. Sudah, ini peluang bagimu. Sudah nyaman udaranya, sudah suasananya nyaman, tenang, silahkan makan sepuasmu. Taib, pemburu sudah pergi, maka bergembiralah. Wa naqqiri ma syi'ti an tunaqqiri. Makan semaumu. Kenapa? Yang berburu sudah pergi mengangkat perangkapnya. Nah, ini juga ikhwan. Kalau kesesuaiannya dengan kondisi seorang dai atau ulama tidak mau mengingkari kemungkaran, tidak mau menyampaikan ilmu, maka orang-orang fasik seperti ini sudah udara segar bagi kita. Udara segar bagi kita untuk menyebarkan keburukan-keburukan, berbuat semau kita. Kenapa? Karena orang-orang yang suka nasihat-nasihat, suka memberi peringatan sudah tidak ada. Paham Ahmad? Kesesuaian peribahasa ini yang berasal dari syair Tarafah Ibnul Abd. Khalalakil jawu fabidi wasfiri. Mereka jadi akan bebas, tidak berhati-hati lagi. Kalau tadi burung-burung ketika tahu ada pemburu dia mau maju, hati-hati, khawatir terperangkap. Ketika sudah ada mereka bebas merdeka. Qala fala tay'as fakam min insanin ya'isat min salah ya'ista min salahihi fa fatahallahu alaihi wa saluha. Jangan engkau putus asa. Betapa banyak manusia yang engkau putus asa dari kebaikannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan untuknya sehingga dia kemudian menjadi baik.
Kemudian di sini tanya jawab antara syekh dengan para talabah. Naam. Di antara bertanya, ya syekh, ba'dul ikhwah yanshuruna al-ilma an tariqil asyritah wa an tariqil kutub lit-tawzi'. Fakadha fahal hadha yakunu min nashril ilmi? Sebagian ikhwah mereka menyebarkan ilmu melalui kaset, sebagian lagi melalui kitab-kitab untuk dibagi-bagi. Apakah ini termasuk penyebaran ilmu? Maka jawaban beliau ma fihi syakkun. Iya, tidak ada keraguan padanya. Al-an nashrul ilmi lahu adawatun katsirah. Saat ini penyebaran ilmu memiliki sarana-sarana yang banyak. Wa nashrul ilmi bisyariti wadih. Asy-syaritu yasilu ila ab'adil amakin. Menyebarkan ilmu melalui kaset-kaset itu jelas. Kaset-kaset bisa sampai ke tempat-tempat yang jauh. Apalagi zaman sekarang, bihamdillah, ketika kita bisa menggunakan media-media yang ada untuk kebaikan, bisa dicapai kebaikan. Walaupun keburukan tidak kita ragukan banyak sekali padanya. Tapi insan berupaya untuk menjaga diri, mengambil sisi baiknya dari sarana teknologi yang ada. Nah, dan jelas sarana-sarana itu membantu untuk penyebaran ilmu.